sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Mbak Tias kemana nih ya? Ya, saya ucapkan terima kasih atas teman-teman yang siang hari ini bisa meluangkan waktu untuk saya melakukan presentasi. Ini masih menunggu atau gimana? Apa langsung aja? Langsung aja nggak apa-apa, nanti biar menyusul. Oh iya. Iya. Saya langsung share link. Ya, di sini saya akan mempresentasikan nggak ada. Bentar ya. Sudah kelihatan ini? Sudah kelihatan, Mbak? Belum? Belum? Belum. Sudah ya? Sudah kelihatan? Sudah. Ya. Sudah. Ya, saya akan mempresentasikan tentang konsep kunci budaya positif. Ya. Yang pertama yaitu pengertian budaya positif. Apa budaya positif? Budaya positif yang di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Pada slide selanjutnya, tentang perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Tentang perubahan paradigma itu sendiri, paradigma atau kerangka berpikir disebut juga mainstream adalah bagian dari sistem berpikir yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Dengan paradigma diharapkan dapat tercipta sistem dan pola pikir yang lebih mendekati ke pola yang diharapkan atau diidealkan. Filosofi pendidikan menurut konsep Renstra Dinas Pendidikan berdasarkan atas aspek universalisme, yaitu aspek yang didasarkan atas 4 paradigma yang meliputi pemberdayaan manusia seutuhnya, pembelajaran sepanjang hayat yang berpusat pada peserta didik, pendidikan untuk semua, serta pendidikan untuk pengembangan dan atau pembangunan berkelanjutan. Dengan landasan 4 aspek tersebut, maka diharapkan proses internalisasi nilai betul-betul dapat tercipta secara utuh. Pemberdayaan manusia seutuhnya mengandung maksud perlunya penghargaan terhadap peserta didik untuk mengembangkan
dan mengaktualisasikan diri secara optimal dalam berbagai aspek kecerdasan yang dimilikinya, baik yang menyangkut kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial maupun kecerdasan kinestetiknya. Dengan menempatkan peserta didik pada posisi yang demikian, maka akan dapat memberikan jalan bagi peserta didik untuk dapat berperan secara simultan, baik sebagai individu makhluk sosial maupun sebagai makhluk Tuhan. Pembelajaran sepanjang hayat saya manusia yang tidak didukung oleh tempat, waktu, maupun usia. Oleh karena itu, pendidikan dapat berlangsung dalam bentuk pendidikan formal, pendidikan non-formal, maupun pendidikan informal yang dapat diakses oleh peserta didik kapanpun dan dimanapun dia berada. Pendidikan dapat ditempuh dengan sistem terbuka, disertai fleksibilitas pilihan waktu maupun program menjadi bentuk lintas satuan dan lintas jalur, atau bisa juga disebut multi-entry, multi-exit system. Pendidikan dilakukan dengan multi makna yang berorientasi pada pembudayaan, pembentukan akhlak manusia, budi pekerti luhur, karakter unggul, serta berkecakapan hidup. Selanjutnya, pada slide keempat, tentang miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Minkonsepsi dalam pembelajaran dan pemahaman konsep, menurut Wartono dan kawan-kawan 2004-10, mengemukakan bahwa konsep adalah gagasan atau abstraksi yang dibentuk untuk menyederhanakan lingkungan. Sedangkan Ewy van den Burg tahun 1991 pada halaman 8 mengemukakan konsep merupakan abstraksi dari ciri-ciri suatu yang mempermudah komunikasi antara manusia dan yang memungkinkan manusia untuk berpikir. Konsep dibentuk dengan menggolongkan hasil-hasil pengamatan dalam suatu kategori tertentu. Konsep disebut abstraksi karena konsep menyatakan proses penggambaran pada berbagai pengalaman aktual. Konsep tersusun sebagai penggambaran mental atas pengalaman yang teramati. Konsep tidak hanya diperoleh dengan hanya pengamatan seperti melihat, mendengar, atau merasa. Berbagai pengamatan harus dilakukan untuk mendapatkan kategori-kategori dan berdasar kategori inilah konsep dapat dibentuk. Kemampuan untuk membuat kesimpulan, kategori, dan pola dalam bentuk konsep-konsep sangat penting untuk menyimpan berbagai informasi yang diterima. Jika manusia tidak mampu membentuk konsep, maka akan banyak sekali hal-hal yang manusia harus ingat. Setiap konsep tidak berdiri sendiri, melainkan setiap konsep berhubungan dengan konsep-konsep yang lain. Saya lanjutkan. Maaf, saya lanjutkan ya. Tadi hilang Mbak materinya, share screen-nya. Ini sudah ya.
Sudah muncul lagi? Ya. Ya, saya lanjutkan tentang miskonsepsi tentang kontrol. Ya, tadi setiap konsep tidak berdiri sendiri, melainkan setiap konsep berhubungan dengan konsep-konsep yang lain. Semua konsep bersama membentuk jaringan pengetahuan dalam kepala manusia. Semakin lengkap, terpadu, tepat, dan kuat hubungan antara konsep-konsep dalam kepala seseorang, semakin pandai orang itu. Keahlian seseorang dalam suatu bidang studi tergantung lengkapnya jaringan konsep di dalam kepalanya. Berdasarkan hal tersebut, maka konsep pada manusia terbentuk pada saat manusia mulai mampu untuk melakukan pengamatan terhadap lingkungan. Kemudian memberikan tanggapan mental berupa informasi yang tersimpan dalam pemikirannya. Dengan demikian, seorang anak sebelum mengikuti proses pendidikan dasar, maka telah ada konsep-konsep terhadap lingkungannya. Konsep-konsep awal yang dimiliki oleh siswa sebelum pembelajaran disebut prakonsepsi. Prakonsepsi dipengaruhi oleh pengalaman langsung, pengalaman berpikir, pengalaman fisik, dan emosional melalui proses-proses sosial. Prakonsepsi yang dibawa oleh anak ke kelas tidaklah sama. Ada prakonsepsi anak yang memang sudah sesuai dengan kebenaran sains, tetapi ada juga yang tidak sesuai dengan kebenaran sains yang diajarkan di sekolah. Bagi anak yang sudah mempunyai prakonsepsi yang sudah sesuai dengan kebenaran sains yang diajarkan di kelas, maka dia akan merasa mudah menerima pembelajaran tersebut. Tetapi jika sebaliknya, maka dia akan kesulitan untuk belajar. Dalam hal ini, bantuan guru sangat diperlukan untuk mengarahkan prakonsepsi siswa tersebut. Konsep-konsep awal yang tidak sesuai dengan kebenaran sains ini disebut miskonsepsi. Konsep awal tersebut didapatkan oleh peserta didik saat berada di sekolah dasar, sekolah menengah, dari pengalaman dan pengamatan mereka di masyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari. Tidak jarang bahwa konsep siswa, meskipun tidak cocok dengan konsep ilmiah, dapat bertahan lama dan sulit diperbaiki atau diubah selama pendidikan formal. Menurut Suparmo, tahun 2005 halaman 3, hal tersebut disebabkan oleh konsep yang siswa miliki, meskipun keliru tetapi dapat menjelaskan beberapa persoalan yang sedang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Bahkan, beberapa anak menggunakan konsep ganda. Dalam hal ini, yaitu konsep ilmiah digunakan di sekolah dan konsep sehari-hari untuk digunakan di masyarakat. Hal ini membuat para ahli, baik pendidik maupun peneliti, terlibat dalam membahas bagaimana terjadinya miskonsepsi, bagaimana miskonsepsi dapat diatasi dan kesulitan apa dalam mengatasinya. Miskonsepsi atau salah konsep menurut Suparno tahun 2005 halaman 4 menunjuk bahwa suatu konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima oleh para pakar dalam bidang itu. Begitu juga dengan Wartono dan kawan-kawan pada tahun 2004 halaman 25 mendefinisikan miskonsepsi adalah pemahaman alternatif yang tidak benar secara ilmiah. Miskonsepsi ini diyakini oleh siswa dan dijadikannya dasar untuk merespon masalah yang muncul. Dengan demikian, miskonsepsi adalah ketidaksesuaian konsep yang dimiliki oleh siswa dengan konsep ahli. Berdasarkan hal tersebut, miskonsepsi merupakan secara garis besar penyebab miskonsepsi dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu siswa, guru, buku teks, konteks, dan metode mengajar. Penyebab yang berasal dari siswa dapat terdiri dari
berbagai hal seperti prakonsepsi awal, kemampuan tahap perkembangan minat, cara berpikir, dan teman lain. Penyebab kesalahan dari guru dapat berupa ketidakmampuan guru, kurangnya penguasaan bahan, cara mengajar yang tidak tepat, atau sikap guru dalam berelasi dengan siswa yang kurang baik. Saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Dengan cara mengubah kerangka acuan kita. Mengubahnya dengan cara melihat dunia. Yang kedua, berpikir tentang manusia. Yang ketiga, mengubah paradigma diri. Yang keempat, skema pemahaman. Serta yang kelima, penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Pada slide selanjutnya, dijelaskan tentang stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Ada dua, stimulus respon tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dan pada teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sedangkan semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, stimulus atau respon tentang dunia, orang lain bisa mengontrol saya. Terus pandangan kita tentang dunia, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan pada teori kontrol tentang dunia, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon tentang dunia, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol tentang dunia, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus model berpikir menang atau kalah, itu pada stimulus atau respon tentang dunia. Sedangkan pada teorinya kontrol tentang dunia, model berpikir menang-menang. Selanjutnya pada slide ke-7 tentang konsep disiplin positif mencakup disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Apa sih disiplin positif itu? Ya, saya akan sedikit menjelaskan tentang disiplin positif.
Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak untuk bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Disiplin positif membuat anak mengerti bahwa ketika ia merapikan kamar tidurnya, maka ia akan merasakan nyaman, bukan karena akan dihukum oleh orang tuanya jika tidak melakukan atau karena ingin mendapatkan pujian. Yang kedua, hal yang dibutuhkan dalam disiplin positif menurut salah satu praktisi pendidikan yang mengedepankan disiplin positif, penerapan disiplin positif membutuhkan kesepakatan dan aturan yang dijalankan dengan konsisten serta pengendalian emosi yang baik. Selain itu, disiplin positif juga membutuhkan rutinitas dalam bentuk jadwal, kebiasaan baik yang ditumbuhkan, serta teladan-teladan baik yang diberikan oleh orang tua. Hal-hal tersebut bisa dimulai sejak usia dini sehingga anak mendapatkan pengalaman positif yang dicontohkan oleh orang tua. Dengan contoh yang konsisten, anak-anak akan lebih mandiri dalam tahap perkembangan mereka. Saya lanjutkan. Ya. Yang selanjutnya tadi tentang disiplin positif. Hukuman yang ketiga selanjutnya ya, hukuman tidak membantu anak menjadi disiplin. Dalam pengertiannya, hukuman bukanlah strategi disiplin yang membantu kita mencapai tujuan. Hukuman justru memiliki dampak jangka pendek ataupun jangka panjang yang berpengaruh terhadap kemandirian anak. Hal yang melekat dalam benak anak ketika mendapatkan hukuman adalah rasa tidak nyaman dalam menjalani hukuman. Dampaknya, anak bisa menjadi pemberontak, berbohong untuk menghindari kesalahan, lebih sering menyendiri dan enggan berkomunikasi. Tumbuh dengan ketakutan dan rasa bersalah, serta tumbuh dengan meneruskan lingkaran kekerasan dan hukuman ketika dia dewasa. Disiplin positif menggunakan motivasi internal dalam diri untuk mencapai tujuan, bukan menggunakan motivasi eksternal seperti hukuman, ancaman, sogokan, maupun pujian dari orang lain. Selanjutnya, kita juga perlu beri dukungan, bukan sekedar pujian, dalam arti sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang profesor dari Stanford University, Carol Dweck, menemukan bahwa pujian bukanlah sesuatu yang baik untuk anak. Pujian mengakibatkan seseorang anak menjadi gila pujian dan mengukur diri mereka sendiri berdasarkan pujian dari orang lain, ketimbang memiliki penghargaan terhadap diri sendiri.
Perbedaan pujian dan dukungan sebenarnya tidak terlalu mencolok. Oleh sebab itu, orang tua perlu tahu bahwa apa saja yang membedakan keduanya. Selanjutnya, contohnya ya, pujian fokus pada pelaku, contohnya good boy, sementara dukungan fokus pada perilaku. Contoh selanjutnya, pujian hanya mengakui hasil yang sempurna. Pujian mengajarkan anak untuk tergantung pada penilaian orang lain dan berubah demi orang lain, sementara dukungan mengajarkan anak mengevaluasi diri sendiri dan berubah demi kebaikan diri sendiri. Tujuan dari pujian adalah tentang persetujuan orang lain bahwa si anak sudah melakukan hal yang benar, sementara dukungan bertujuan untuk menanamkan pemahaman tentang apa yang ia pikirkan, pelajari, dan rasakan. 5. Panduan disiplin positif. Ya, selanjutnya panduan disiplin positif. Dalam hal ini, disiplin positif memang bukan sesuatu yang mudah dilakukan, namun bukan berarti mustahil. Orang tua hanya memerlukan penguasaan emosi yang baik serta konsisten menjalankan dan menjadi model yang baik untuk si anak. Harapannya di masa mendatang, anak akan menjadi lebih mandiri dan memiliki integritas dalam setiap hal yang dilakukannya. Pada slide selanjutnya, tutup. Sebentar ya, ini ada kendala. Bagaimana upaya menjadikan disiplin positif sebagai sebuah budaya? Slide-nya ini kayak ada masalah sih, ini apa tuh? Nggak usah pakai nggak usah pakai apa. Halo, masih bisa didengar dengan jelas ya? Ya, halo. Ya, ini nggak usah pakai apa? Presentasinya itu ya. Presentasinya ya. Ini masalahnya ini ada apa ini? Ya, kita lanjutkan tadi tentang konsep disiplin positif. Sekarang bagaimana upaya menjadikan disiplin positif sebagai sebuah budaya? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan memacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ini kendala jaringan sini hujan deras. Pada selanjutnya,
3 motivasi perilaku manusia. Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dan yang keempat, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terus di sini juga ada ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. 2, cinta dan kasih sayang atau love and belonging, kebebasan atau freedom. Yang ketiga, kesenangan atau fun. Yang keempat, dan kekuasaan atau power. Pada slide selanjutnya, peran guru dalam memahami konsep pemenuhan kebutuhan dasar. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perubahan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selanjutnya, konsep 5 posisi kontrol sebagai upaya penanaman disiplin positif. Kelima posisi kontrol tersebut meliputi 1. Penghukum, 2. Pembuat orang merasa bersalah, 3. Teman, 4. Monitor atau pemantau, dan yang kelima manajer. Selanjutnya, konsep 5 posisi kontrol sebagai upaya penanaman disiplin positif. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun, perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Selanjutnya, restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
Selanjutnya kita akan memasuki pada segitiga restitusi. Sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Sekarang selanjutnya tentang gambaran segitiga restitusi. Seperti bentuknya, segitiga restitusi itu apa? Yang pertama, ada 3 sisi gambaran segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah itu juga ada beberapa yang harus kita perhatikan. Kita juga harus menanyakan kepada si anak alasan mengapa murid melakukan kesalahan. Selain itu, selain kita menanyakan alasan kepada murid, kita juga harus memberikan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang murid butuhkan. Selanjutnya, pada menanyakan keyakinan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Dan yang kedua, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Selanjutnya, mengenai menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi, dalam hal ini, gambar segitiga restitusi, intinya kita harus menanyakan kepada murid setelah itu kita juga akan menanyakan apakah murid masih ingat tentang keyakinan kelas yang dia buat bersama-sama. Nah, dari situ kita juga melihat apakah murid itu akan melakukan perubahan dengan cara meminta maaf dan dia menyadari kesalahannya. Ya. Jadi pada menanyakan keyakinan kelas atau shake the body, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Demikian presentasi yang bisa saya presentasikan pada sore hari ini. Sebelumnya saya minta maaf karena di sini mungkin ada kendala dari jaringan internet karena karena di luar hujan lebat. Terima kasih atas kehadiran Bu Farida, Pak Rohmat, Pak Bibi, Bu Titis itu ya, di SMA 10. Terima
terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa. Waalaikumsalam. Sudah ini? Sampun. Kok nggak ada sesi tanya jawab? Oh iya. Ya, Yes, nggak apa-apa. iya mungkin ya bisa lah. Bisa dibuka juga sih untuk sesi tanya jawab. Ini tadi untuk presentasi sudah ditutup. Sekarang bisa dibuka untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin dari Bu Farida sendiri aja yang perlu ditanyakan. Apa ya? Karena ini saya bingung, ada wur-wur di samping. Udah pas aja. Pak Rahmat Habibie ini tadi dalam perjalanan, jadi beliaunya mungkin Iya. ya tamasya mungkin. Ya, sukses Mbak Uri. Mudah-mudahan Ya, nanti habis ini tinggal ngedit-ngedit yang mau diupload. Ya. Bu Titis, itu Bu Titis kelihatannya BK SMA 10 gitu. Ini sudah bisa live? Iya, ya sudah bisa live. Oke, terima kasih. Sukses selalu buat Bu Uri. Terima kasih. Jangan Mbak. Dijadikan